Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah, amma ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, yang mengikuti kajian kitab kitab Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum, pada malam ini segenap santri Pondok Pesantren Bina Al-Quran Biting Sukodono Lumajang, mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah di mana di malam ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita akan membahas tema yaitu kekuatan doa. Tepatnya di halaman 13 baris ketiga dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa yas'alalan nyento nyuwun sapa muslim. Wa yas'alalan nyento nuwun sapa muslim Allah ta'ala ing Allah ta'ala al-afwa ing pangapura al-afwa ing pangapura wal afiyata lan selamat wal afiyata lan selamat fid dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirah liyasuna supaya ngreksa hu ing muslim sapa Allahu ta'ala Allah ta'ala anil bala'i sangking bilahi wal afatilan ponco boyo fa inna man mungko satemene wong ruzika kang den rezekine sapa wong ad-du'a ing doa ad-du'a ing gelem donga lam yuhram mongko raden iling-ilingi den aling-alingi lam yuhram mongko ora den aling-alingi sapa wong al ijabata ing diijabai al ijabata ing den diijabai fa ing kana mongko lamun ana apa al bala'u bala ana iku muqaddaran ten pasti yusibu mongko mekenoni apa bala hu ing wong la mahalata halim mesti walakin yuyassiru lan tetapi ngentengaken hu ing bala sapa Allahu Allah alaihi ing atase wong wa yarzuqu lan ngrizkini sapa wong wa yarzuqu lan ngrizkini sapa Allah hu ing wong as-sabra ing sabar bi barakatid du'ai sebab barakahe doa.
arti secara huruf per huruf. Wa, dan. Yas'alu atau yas'ala, meminta. Dan orang meminta. Allah Ta'ala al-afwa minta maaf, al-afwa maaf, wal afiyah dan selamat, fi di ad-dunya dunia, wal akhirah dan akhirat. Liyasuna supaya Allah, liyasunahullahu ta'ala supaya Allah menjaganya, anil bala dari bala, wal afat dan afat, segala macam mara bahaya. Fa inna maka sesungguhnya man barang siapa ruziqo yang diberi rizki, ad-du'a doa, lam yuhram maka dia tidak akan dihalang-halangi al-ijabata ijabah atau kejawabnya doa. Fa in kanal bala'u meskipun bala itu muqaddaran sudah dipastikan, yusibuhu maka ia akan tetap mendatangi dia atau mendatanginya, la mahalah secara pasti. Walakin tetapi yuyassiruhullahu alaih Allah memudahkannya, wa yarzuquhu dan memberikannya rizki, as-sabra kesabaran, bi barakatid du'a karena barokahnya doa. Artinya kita sebagai umat Islam, fayam bagi likulli muslimin, kita sebagai umat Islam maka an yas'alallaha ta'ala senantiasa meminta kepada Allah Ta'ala, senantiasa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita minta kepada Allah, berarti kita telah menyandarkan kehidupan kita kepada pemilik kehidupan. Karena kalau kita meminta kepada Allah, minta apapun itu, sesuatu yang semua yang kita inginkan, maka secara tidak langsung kita sedang meminta kepada zat yang mempunyai segala sesuatu. Kalau sampean minta dijadikan sebagai anak yang solihah, minta mendapatkan suami yang soleh, yang ganteng, minta kekayaan, minta ilmu yang bermanfaat, ketahuilah semua itu yang saya sebutkan tadi itu hanya milik Allah semata, hanya milik Allah semata. Sampean mau minta kekayaan kepada orang tua sampean, minta uang kepada orang tua sampean, ketahuilah sebenarnya uang, kekayaan yang dipunya oleh orang tua sampean itu hakikatnya milik Allah semata. Jadi kalau sampean kalau mau minta langsung kepada pemiliknya, siapa itu? Allah.
Sampean pengen sesuatu, langsung minta kepada Allah. Tidak usah minta kepada perantara-perantara yang lain. Karena yang lain itu hanya numpang. Hanya numpang saja. Sekaya apapun orang di dunia ini, ketahuilah bahwa kekayaan yang dia punya itu hanyalah titipan dari Allah. Artinya apa? Dia hanya numpang. Namanya juga orang numpang, maka dia harus siap kapanpun, dimanapun Allah ingin mengambil kekayaan itu. Namanya juga orang numpang, orang pinjam. Harus siap-siap. Maka kita disarankan untuk meminta maaf kepada Allah, minta keselamatan, baik itu keselamatan di dunia maupun keselamatan yang ada di akhirat. Kenapa? Liyasunahullahu anil bala'i wal afat, supaya kita terjaga dari segala macam mara bahaya, terjaga dari segala macam bala musibah Allah Subhanahu wa taala. Seperti saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Ketahuilah bahwa pandemi COVID-19 ini datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Oleh karenanya jangan sampai minta pertolongan kepada selain Allah. Allah harus menjadi satu-satunya zat yang sampean pinta. Maksudnya apa di sini? Ya maksudnya adalah sampean kalau doa minta kesembuhan, maka mintalah kesembuhan kepada Allah. Minta supaya dijaga tidak terkena COVID, maka mintalah kepada Allah. Terus dokter bagaimana Ustaz? Perawat, masker dan seterusnya. Itu hanya perantara saja. Itu hanyalah perantara. Obat, dokter, rumah sakit, kemudian masker, semuanya itu hanya perantara saja. Hanya perantara saja. Hakikatnya kesembuhan itu hanyalah datang dari Allah semata. Sampai jangan percaya bahwa dokter itu bisa menyembuhkan. Jangan. Yang bisa menyembuhkan itu hanyalah Allah. Hanya saja dokter menjadi perantara. Menjadi perantara. Obat menyembuhkan apa enggak? Enggak. Obat itu perantara. Semua kiai juga sama, perantara. Semua itu adalah perantara. Maka jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Fa inna man ruziqad du'a lam yuhramul ijabah. Barang siapa yang diberikan rezeki mampu berdoa, kencang berdoa. Kencang maksudnya dalam bahasa Madura di sini. Dia punya niatan untuk berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka dia tidak akan dihalang-halangi doanya. Artinya apa? Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti dijawab. Doa kita itu pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja balasan yang tepat bagi kita itu hanya Allah saja yang tahu. Balasan yang tepat dari doa kita hanyalah Allah saja yang tahu. Sampean berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah si Ahmad ini jodoh saya. Ternyata kemudian si Ahmad malah berjodoh dengan teman sampean. Apakah Allah kemudian tidak menjawab doa sampean? Tidak. Allah itu menjawab, hanya saja jawaban yang diberikan oleh Allah itu tidak seperti yang sampean inginkan. Kenapa? Karena bisa jadi apa yang sampean inginkan itu malah mendatangkan mara bahaya bagi sampean. Kalau sampean paksakan untuk nikah dengan si Ahmad, ternyata terjadi percekcokan, terjadi konflik atau karanto tiap hari seperti itu. Tapi kalau sampean berjodoh dengan si Midun contohnya, ternyata sampean akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Sampean berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya harta yang banyak. Ternyata kemudian Allah tidak memberikan harta yang banyak, justru sampean dijadikan orang miskin. Apakah Allah tidak menjawab doa sampean? Menjawab. Hanya saja Allah tahu kalau sampean dikasih harta yang banyak,
maka sampean akan lari dari Allah, akan menjauh dari Allah. Akhirnya karena Allah sayang kepada sampean, Allah tidak memberikan sampean harta, tapi diberi kemiskinan supaya apa? Supaya tetap dekat kepada Allah. Itu. Jadi ijabahnya doa itu tidak melulu seperti yang kita inginkan. Terkadang apa yang kita inginkan, yang kita anggap itu baik bagi kita, ternyata buruk. Ternyata buruk. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kita inginkan ternyata buruk. Sebaliknya, terkadang ada sesuatu yang kita tidak inginkan ternyata dia baik untuk kita. Kita sudah menghindar dari si Ahmad ini supaya dia tidak menjadi jodoh kita. Ternyata apa? Dia menjadi jodoh kita. Jadi jodoh sama si Ahmad itu. Padahal kita udah tidak mau itu udah, tapi malah jodoh sama itu. Ternyata ketika dijalani kehidupan dengan si Ahmad sampai mendapatkan kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, itu rahasia Tuhan. Fa in kana al-bala'u muqaddaran yusibuhu la mahalah. Meskipun sampean itu sudah ditakdirkan akan mendapatkan bala, musibah, itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Hanya saja dengan kekuatan doa itu, maka musibah yang sampean dapatkan itu akan lebih ringan. Akan lebih ringan, akan lebih mudah. Berbeda dengan sampean mendapatkan musibah, tidak berdoa kepada Allah, maka musibah yang sampean dapatkan ini akan menjadi musibah yang berat. Nah, itu perbedaannya. Maka doa ini meskipun ringan menurut kita ya, kekuatan doa ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Apalagi doa dari seorang ibu kepada anaknya. Doa seorang ibu kepada anaknya itu adalah doa yang mustajabah. Makanya sampean minta kepada orang tua sampean, terutama kepada ibu, untuk didoakan yang baik-baik. Karena doa seorang ibu kepada anaknya itu mustajabah. Nanti kalau sampean jadi ibu, maka jangan sekali-kali mendoakan yang buruk kepada anak-anaknya. Meskipun anak sampean bandel ya, bandel, tekening ator ya. Jangan sampai kemudian muncul dari mulut sampean perkataan-perkataan yang tidak baik, karena itu akan menjadi doa, dan doanya orang tua itu langsung tembus ke arsy, dan mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kita pelajari, yaitu kekuatan doa dari kehidupan yang kita arungi bersama di dunia maupun di akhirat. Itu saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.